العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وشافعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Abnai wa banati rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kembali lagi kita menghidupkan bulan Ramadan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Selain memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, di antara hak Al-Quran pun adalah mentadaburi, mempelajari kandungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan, ilmu yang akan menjadi cahaya untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Abnai wa banati rahimani wa rahimakumullah, dan para jamaah yang kami muliakan, kita masih mempelajari tadabbur dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas anda sekalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum anda sekalian berpuasa pula, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus di dalam memahami makna takwa, di dalam memahami hakikat takwa. Kita sering mendengar wasiat para khatib di dalam khutbahnya untuk senantiasa mewasiatkan takwa. Bahkan Allah Azza wa Jal pun dari generasi ke generasi, dari umat satu ke umat yang lain, Allah senantiasa mewasiatkan takwa. Sebagaimana firman-Nya, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sesungguhnya telah kami berikan wasiat kepada orang-orang sebelum anda, kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami wasiatkan kepada anda sekalian wahai umat Nabi Muhammad untuk senantiasa bertakwa. Maka kalimat takwa adalah kalimat yang senantiasa kita dengar. Dan pada kesempatan siang kali ini kita akan mempelajari apa hakikat seorang dikatakan sudah mendapatkan gelar al-muttaqin, gelar ketakwaan. Kata takwa disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 258 dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai macam konteks. Di dalam Al-Quran terdapat kalimat takwa dengan berbagai bentuknya berjumlah 258. Ini menunjukkan bahwa takwa adalah sesuatu yang senantiasa diingatkan. Dan
Kita pun untuk senantiasa memperhatikan diri kita, jiwa kita, apakah kita sudah sampai pada titik level ketakwaan atau belum. Secara bahasa, secara etimologi, takwa dari kata ittaqa, yattaqi, ittiqaan, takwan. Atau dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, yang memiliki arti tiga hal. Yang pertama al-hifdzu, menjaga. Yang kedua al-wiqayah, melindungi. Yang ketiga al-ijtinabu, menjauhi atau menghindar. Jadi kalimat takwa memiliki makna secara bahasa. Yang pertama al-hifdzu, yaitu menjaga. Yang kedua al-wiqayah, sebagai pelindung. Yang ketiga al-ijtinab, yang memiliki arti yaitu menghindar atau menjauhi. Di dalam kitab-kitab bahasa Arab seperti karya Ibnu Faris, beliau menjelaskan kata takwa, yaitu takwa secara bahasa daf'u syai'in an syai'in bi ghairihi, menolak sesuatu dari sesuatu yang lain dengan perantara. Berarti kita berusaha menolak sesuatu, membuat sebuah tameng agar tidak terkena dengan kita membuat sebuah perantara. Di dalam Lisanul Arab karya Imam Ibnu Manzur, takwa artinya adalah antaj'ala bainaka wa baina ma takhafu wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan sesuatu yang engkau takutkan sebagai pelindung. Yaitu menjadikan perantara antara kita dengan apa yang kita takuti. Ini takwa secara bahasa. Simpelnya adalah takwa itu adalah tameng. Tameng yang kita buat, yang kita usahakan untuk menjaga diri kita, untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu. Kata takwa secara bahasa, sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ittaqu an-nar walau bisyikit tamrah. Apa artinya ittaqun nar? Apa arti ittaqun nar? Lindungilah diri Anda. Memakai kata takwa, ittaqun nar, lindungilah diri Anda dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah, walaupun hanya dengan sedekah setengah butir dari buah kurma. Nabi SAW jelas memakai kata ittaqa yang serumpun dengan kata takwa. Begitu juga dengan firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Apa arti qu anfusakum? Jagalah. Jagalah diri Anda sekalian dan jagalah keluarga Anda sekalian dari apa? Naro, dari sisa api neraka. Ini definisi takwa secara etimologi atau secara lughatan. Kemudian berikutnya kita akan membahas hakikat takwa secara al-istilah. Takwa secara istilah, apa yang dimaksud dengan takwa?
Yang pertama adalah definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu an. Fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma naha anhu. Apa itu takwa? Kapan kita dikatakan menjadi seorang yang bertakwa? Beliau mengatakan adalah ketika kita senantiasa mengamalkan, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Wa tarku ma naha anhu, dan kita berusaha untuk senantiasa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka ketika kita berusaha melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka cukup kita menjadi seorang yang bertakwa. Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan dari apa yang didefinisikan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taqwa, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ayyaj'ala al-'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayah. Ayyaj'ala al-'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayah. Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ada tambahan yang ditambahkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan yang namanya takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan azab Allah sesuatu pelindung, sesuatu perisai. Menjadikan kita sebagai hamba Allah, dengan azab Allah kita membuat di antara kita dengan azab Allah sebuah pelindung atau perisai. Ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayah. Wiqayah itu perisai. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Bagaimana caranya kita membuat perisai agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah? Perisainya apa? Perisainya adalah dengan kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dipahami? Yang pertama, definisi siapa? Definisi siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian definisi yang kedua, ada tambahan dari siapa? Dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga ada satu definisi yang menambahkan tentang bahwa yang namanya takwa itu bukan sekedar menjaga diri kita dengan azab Allah, perisai dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yaitu sebuah perkataan salaf, Talaq bin Habib, beliau menambahkan, di dalam kita melakukan perintah Allah, di dalam kita menjauhi larangan Allah, harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan apa? Al-ilmu. Berarti tambahan, ada tambahannya. Yaitu pentingnya seorang yang bertakwa itu untuk terus belajar, untuk terus menjadikan landasan ketakwaannya adalah al-ilmu. Mari kita lihat. Beliau mengatakan, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah terju thawaballah wa anta turuka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah.
Beliau mengatakan takwa adalah anta'amala bi ta'atillah, seorang hamba beramal ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, ia melakukannya di atas dasar ilmu, tarju thawaballah, dan ketika dia mengamalkannya, mentaati perintah-perintah Allah sudah berdasarkan ilmu, kita pun senantiasa mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta turuka ma'siyatallah ala nurin minallah, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah juga di atas dasar ilmu yang telah Allah berikan. Fakhafu iqaballah, beserta ada niat, rasa takut, rasa khawatir dari iqaban dari Allah. Dan ini adalah merupakan ciri khas agama Islam. Ciri khas agama Islam yaitu senantiasa untuk menjadikan ilmu sebagai landasan di dalam setiap tindak tanduk apa yang kita lakukan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu perkara kecuali kita harus mengetahui ilmu dari perkara tersebut. Tidak boleh hanya memakai perasaan. Misalkan orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru, mereka berkhalwat dengan Allah dengan berpuasa putih. Kemudian dia meninggalkan sanak famili, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, puasa putih. Jadi dia setiap harinya puasa, buka dan sahurnya hanya memakai sesuatu yang putih saja. Ditambah lagi dia meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, fokus beribadah kepada Allah. Menurut perasaan atau menurut akal dakal kita itu mungkin bagus. Tapi apakah ada contoh dari baginda Nabi SAW? Tidak ada. Maka barometer ketakwaan yang harus kita junjung tinggi adalah ketakwaan yang selalu didasarkan kepada al-ilmu. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yang namanya ilmu adalah merupakan dasar dari ucapan dan perbuatan seseorang. Bisa dipahami hakikat ketakwaan dari tiga ulama? Taib. Ada juga perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang hakikat seorang yang bertakwa. Beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah ciri-cirinya yang pertama al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini adalah kriteria seorang yang bertakwa. Kalau tadi definisi yang telah kita jelaskan dari tiga ulama, yaitu dia melakukan ketaatan kepada Allah didasari dengan ilmu, dan dia meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan juga melakukan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu, dengan niatan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semuanya sebagai perisai dia dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menambahkan tentang ciri
Seorang yang bertakwa itu membuahkan hasil yang pertama, al-khaufu minal jalil. Apa itu al-khaufu minal jalil? Memiliki rasa takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada manusia. Dia tidak takut kepada CCTV. Tapi dia akan selalu takut. Ada CCTV, ada orang atau tidak ada orang. Dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Sekarang Masya Allah, di mana-mana di swalayan-swalayan banyak sekali tulisan. Ruangan ini dilengkapi dengan CCTV 24 jam. Mengapa? Banyak sekali tempat-tempat yang menempelkan CCTV dikarenakan kurangnya ketakwaan kepada Allah. Kebanyakan manusia hanya takut kepada manusia. Ketika sendirian dia berani untuk bermaksiat kepada Allah. Maka seorang yang bertakwa dia akan selalu istiqamah ketika ada orang atau tidak ada orang. Ketika berada di pesantren ataupun di luar pesantren. Ketika ada CCTV atau tidak ada CCTV, dia akan senantiasa takut kepada Allah. Maka rasa takut adalah buah dari ketakwaan. Dan kalau kita bahas tentang rasa takut seorang yang beriman, pahalanya besar sekali. Di antaranya dalam surah An-Nazi'at apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri seorang yang bertakwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah al-amalu bit tanzil. Dia adalah seorang yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah Allah turunkan. Alias mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam mengamalkan apa yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi itu tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tidak. Tapi semua yang diucapkan oleh baginda Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi, semuanya atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa cirinya adalah dia orang-orang yang berpegang teguh, berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendahulukan akalnya, dia tidak mendahulukan hawa nafsunya, dia tidak mendahulukan egonya, dia tidak mendahulukan mimpinya, tidak. Tapi dia akan senantiasa berpegang teguh, mendahului Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap terjadi permasalahan, perselisihan yang menjadi tolak ukur orang-orang yang bertakwa adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Yang pertama kali kata Allah, seandainya Anda terjadi perselisihan dalam perkara agama, farudduhu ila Allah. Maka yang pertama kali kita harus kembalikan kepada Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara ciri orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, yang ketiga di dalam kehidupannya, al-qana'atu bil qalil. Mereka adalah orang-orang yang qanaah dengan apa yang telah Allah takarkan untuknya. Dia akan senantiasa ridha dengan ketetapan Allah. Dia akan senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia akan senantiasa merasakan ketenangan di dalam jiwanya dari setiap perkara yang telah Allah takdirkan. Walaupun mungkin menurut pandangan manusia dia tidak berhasil dalam masalah dunia, dia tidak memiliki apa-apa dalam masalah dunia, tapi dia yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Dia yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Apa yang ada di dunia berupa tahta, berupa harta, berupa apa lagi? Tahta, wanita, kuota ataupun yang lain terkait dengan masalah dunia itu kecil, sehingga dia akan senantiasa ridho dengan ketetapan Allah, karena dia yakin dengan firman Allah, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia yakin dengan firman Allah tersebut, sehingga dia tidak silau dengan kehidupan dunia. Dia tidak silau dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudaranya. Dia adalah orang yang senantiasa qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Yang berikutnya adalah ciri seorang yang bertakwa kepada Allah. Selain dia senantiasa belajar dan beramal, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia memiliki rasa takut dan senantiasa berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan sesuai dengan kemampuan dia, dan dia juga akan zuhud dengan dunia. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ciri seorang yang bertakwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Ciri seorang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa ingat dengan kematian. Mereka yang senantiasa bersiap dirinya untuk dijemput oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersiap untuk hari kematian. Pola pikirnya, kemudian apa yang dia lakukannya, selalu orientasinya adalah bagaimana dia terbebas dari berbagai macam siksa-siksa yang Allah sediakan di alam barzah maupun di akhirat kelak. Dia akan senantiasa ingat kematian. Kematian seolah-olah berada di pandangannya. Dia senantiasa mengingat kematian. Makanya Nabi SAW banyak memerintahkan kepada kita untuk apa? Mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Kata baginda Nabi SAW, perbanyaklah oleh anda wahai orang-orang beriman untuk senantiasa ingat dengan penghancur kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Begitu juga baginda Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kami melarang anda sekalian untuk berziarah kubur. Di awal-awal Islam, ziarah kubur dilarang, dikarenakan para sahabat Nabi SAW mereka baru meninggalkan menyembah berhala-berhala. Maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku telah melarang anda sekalian berziarah kubur. Fazuruha.
Dan sekarang hendaklah kalian untuk memperbanyak ziarah kubur. Fa innaha, karena sesungguhnya dengan kita berziarah kubur, kita senantiasa mengingat kematian. Dengan kita berziarah kubur, kita akan semakin ingat dengan kematian. Maka ketika kita ingat dengan kematian, maka pola pikir kita yang kita lakukan adalah bagaimana untuk bisa selamat nanti di alam barzah, untuk bisa selamat nanti di yaumul qiyamah. Karena itu adalah kesuksesan yang sejati. Dia mengingat, dia meyakini firman Allah yang berbunyi, "Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dia yakin dengan firman Allah tersebut. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah manusia yang beruntung. Dia adalah manusia yang sukses, yang sejati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan dia meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Ini adalah buah dari ketakwaan, hakikat ketakwaan yang ada pada diri seorang yang beriman. Terakhir, kita bacakan gambaran orang yang bertakwa. Gambaran orang yang bertakwa yang digambarkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Nama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Sa'alahu 'anit taqwa. Dia bertanya tentang takwa kepada Ubay. Umar bin Khattab ingin mengetahui gambaran seperti apa seorang yang bertakwa tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, amma salakta tariqan dza syauqin, wahai amirul mu'minin, wahai amiril mu'minin, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Maka Amirul Mu'minin Umar bin Khattab mengatakan, bala, iya, saya pernah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, fama amilta, wahai Amir Mukminin, lantas apa yang engkau lakukan ketika engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, syammartu wajtahattu. Wahai Ubay, ketika aku melewati jalan yang penuh dengan duri, aku senantiasa berhati-hati dan aku berjalan dengan sangat sungguh-sungguh sekali, karena aku khawatir apabila ada duri yang menempel pada kakiku. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, fadzakat taqwa. Wahai Amirul Mukminin, seperti itulah ketakwaan. Seperti itulah buah yang dihasilkan dari ketakwaan, yaitu seorang hamba yang senantiasa berhati-hati dalam setiap perkaranya, dalam apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, dia akan senantiasa hati-hati. Jangan sampai ucapan yang ia ucapkan adalah ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai apa yang diperbuat adalah ternyata sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah gambaran ketakwaan. Sering kita bawakan sebuah kisah tentang ketakwaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat
dari gambaran yang digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Nabi SAW ketika itu mengumpulkan zakat tamr di Masjid Nabawi. Dan ketika itu Nabi SAW memiliki cucu yang bernama Al-Husain. Yang bernama Al-Husain. Al-Husain masih kecil. Mungkin seperti siapa di sini? Utsman. Seperti siapa lagi di sini yang masih merangkak? Haris. Masih kecil. Coba lihat Haris Utsman. Kemana-mana jalan, kemana-mana merangkak. Yang dilihat dimakan. Baik itu batu, baik itu HP, baik itu makanan. Semuanya dimakan oleh anak kecil. Ya atau tidak? Al-Husain ketika itu masih kecil. Al-Husain ketika di Masjid Nabawi melihat gundukan kurma yang sangat banyak. Yang namanya anak kecil ketika melihat gundukan tersebut, dia berusaha untuk mendekat. Dan ia pun mengambil satu biji kurma. Dan ia pun memasukkan ke dalam mulutnya. Nabi SAW adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah. Nabi SAW memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat sempurna. Ketika melihat cucunya mengambil satu butir buah kurma, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi SAW langsung memasukkan dua jarinya ke dalam mulut Al-Husain. Para sahabat mungkin bertanya-tanya, bahkan kita pun sebagai manusia biasa bertanya-tanya, kenapa baginda Nabi SAW melakukan hal tersebut? Bukankah yang dimakan oleh Al-Husain hanya satu biji tamar? Bukankah yang mengambil adalah seorang yang belum taklif, belum mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum dicatat apa yang dilakukannya. Tapi ternyata Nabi SAW ingin mengabarkan kepada kita tentang ketakwaan yang sejati. Tentang bagaimana rasa takut yang seharusnya ada pada orang-orang yang bertakwa, yaitu memiliki rasa kehati-hatian dalam setiap perkara. Karena Nabi SAW tidak ingin ada daging yang tumbuh dari Al-Husain yang dibakar oleh api neraka. Karena Nabi pernah mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang paling pantas untuk membakarnya. Nabi SAW tidak ingin doa Al-Husain tidak diijabah oleh Allah, karena yang namanya makanan dan minuman yang haram menjadi sebab terbesar terhalangnya doa seorang hamba. Bukankah Nabi pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan safar? Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang melakukan safar. Safar ini adalah sebab dikabulkannya doa. Yutilus safar. Yang kedua, asy'atha aghbar. Tubuhnya dalam keadaan berdebu, alias dia dalam keadaan lusuh. Dan seorang ketika merendah di hadapan Allah, ketika berdoa ilhah di hadapan Allah, ini sebab diterimanya, dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya. Dan Nabi pernah menyatakan Allah adalah zat yang maha malu. Ketika ada seorang hamba yang mengangkat tangan dan Allah tidak memberikan apa yang ia minta, berarti laki-laki ini telah melakukan 3 sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya Rabbi ya Rabbi. Laki-laki ini memuji Allah, dan memuji Allah di antara adab dan sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana firman Allah,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Hendaklah Anda sekalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Tapi apa kata Nabi? Laki-laki ini walaupun sudah melakukan adab-adab berdoa, sebab-sebab dikabulkannya doa sudah dilakukan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi, orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa orang tersebut? Maka Nabi SAW tidak ingin Al-Husain doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga tidak ingin Al-Husain menjadi seorang anak yang nakal. Karena kenakalan seorang anak itu bisa jadi adalah dikarenakan makanan yang haram. Karena sesuatu yang haram yang dikonsumsi oleh seseorang atau seorang anak itu akan berpengaruh kepada tingkah laku dan perilaku. Dan Nabi tidak ingin hal tersebut terjadi pada Al-Husain. Maka Al-Husain menjadi pemuka-pemuda ahli surga. Ini adalah potretan tentang ketakwaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diharapkan dengan adanya bulan Ramadan, dengan kita beribadah pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada kita keluar dari bulan ini dalam memiliki ketakwaan yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar Anda sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.